Hai Python Lover, saya Feldi. Pada video ini saya akan memberi masukan untuk kandang Python ya. Jadi saya lebih merekomendasikan box plastik dibandingkan jenis kandang lainnya, karena selain lebih simple dan lebih lebih awet ya. Soalnya kalau ketok kan nggak langsung pecah gitu ya. Terus juga yang kedua itu box plastik itu lebih mudah dalam mengatur suhu. Jadi di saat butuh suhu atau kelembapan yang lebih tinggi bisa ditambahkan lubang udaranya dibandingkan dengan box yang dari akrilik atau akuarium kaca gitu lah ya, atau dari kayu. Nanti akan saya jelaskan kenapa. Oke, saya akan membagi box ini berdasarkan berat ya. Langsung aja. Yang pertama ini ada box ini merek Simpo. Saya nggak tahu ukuran berapa. Yang jelas seperti ini wujudnya ya. Ini box ini bisa saya gunakan untuk hatchling yang baru menetas. Jadi untuk yang baru menetas sampai sekitar kurang lebih 100 sampai 120 gram. Saya akan meletakkannya di dalam box ini ya, karena dia nggak terlalu besar untuk hatchling, cenderung sempit ya, tapi masih ada tingginya itu cukup untuk saat dia belajar melilit mangsa. Alasan yang nggak merekomendasikan terlalu besar karena pada dasar Python itu kan ular yang bersembunyi dalam liang di lubang tanah gitu ya. Kalau misalkan box terlalu besar, dia akan stres dan akan semakin susah untuk makan pertama itu, karena itu paling vital gitu. Lalu alternatif dari ini ada box ini Lion Star CB10 Clear Box 10 ya. Nah, untuk box ini dia lebih tinggi dan lebih panjang. Ini juga cocok untuk hatchling, dan dari ukuran ini bisa agak lebih besar lagi, mungkin sekitar 200 sampai 300 gram masih cukup. Problemnya pada saat berat segitu itu saat dia buang kotoran, biasa kadang akan terlalu becek. Jadi usahakan sekitar 200 gram itu sudah rekomendasi sudah sedia box yang lebih besar lagi sedikit lah ya. Lalu ini tadi dari hatchling sampai 200 gram. Lalu untuk alternatif berikutnya, kalau yang tadi dari hatchling, kalau yang ini saya rekomendasikan mulai dari sekitar 100 sampai 400 gram. Ini bisa. Ini saya nggak tahu merek apa ini. Ya, ini nggak ada mereknya, entah Simpo entah apa. Yang jelas orang nyebutnya ini box donat ya. Kan nggak tahu ukuran ya, karena saya setiap kali beli itu asal kira-kira aja ukuran seperti apa gitu. Kalau box ini bilangnya box donat. Dari tinggi dibandingkan box sebelumnya bisa dilihat agak lebih pendek ya, tapi dia lebih lebar. Jadi seandainya dia buang kotoran itu spotnya masih lumayan jauh, agak lebih sempit. Jadi untuk kemungkinan banjir itu lebih kecil lah ya, walaupun banjir ya nggak sebanjir box yang sebelumnya ya. Habis itu untuk ukuran, ini sampai 400 atau 500 gram masih cukup ya. Kendala utama atau mungkin tantangan di box ini harus diganti, yaitu saat melilit mangsa badannya itu sudah mentok di tutupnya ini. Jadi begitu dia melilit dan mentok, itu sangat disarankan untuk gantinya box yang lebih tinggi. Lalu box berikutnya, ini agak kotor karena jarang sekali saya gunakan. Ini Lion Star Clear Box 20 CB20 ya. Saya lihat hampir seperti box donat, cuman sedikit nggak terlalu lebar, tapi dia lebih tinggi.
Ini bisa untuk sekitar 500 gram sampai 1 kilo ya. Jadi untuk jantan sebenarnya box ini udah lebih dari cukup. Dia nggak perlu box yang lebih besar ini, karena jantan kan sangat direkomendasikan untuk dibuat nggak terlalu besar ya, nggak seperti betina kan usahakan banyak kencang dan beratnya mencukupi. Tapi untuk jantan sebenarnya mulai 500 gram itu udah ukuran masnya udah nggak usah terlalu besar amat, jadi udah tingkatannya nggak terlalu jauh, terutama yang untuk ingin breed gitu ya. Jadi kalau misalkan agak lebih hemat untuk meliharanya, jantan sedikit lebih hemat untuk mangsa mingguan. Lalu untuk yang ukuran berapa sih? Ini untuk box dewasa. Ini Greenleaf 2235P ya. Ini ada bilang box roti, box industri apa segala macam. Jadi ini box bisa untuk jantan atau betina dewasa. Untuk breed juga sudah cukup sekali. Tapi untuk yang biasa suka ngasih mangsa besar, ini agak kurang karena mepet. Dan kelemahan dari box ini yaitu dia nggak ada tutup. Jadi box ini hanya khusus untuk jika ingin membuat rak, pengen bikin rak dengan menggunakan box yang bening, maka box ini rekomendasi. Lalu ada lagi box yang sangat direkomendasikan tapi susah didapat ya. Ini kontainer beda kayak yang barusan ya. Ini benar-benar kontainer ini LG plastik. Ini pas banget panjangnya, lebar, terus tingginya nggak terlalu ini. Cuman kelemahannya itu satu, box ini sangat susah didapat. Jadi sekalipun ada yang jual online tuh harganya jauh lebih tinggi dari jenis box-box yang lainnya. Gitu. Tapi kalau bisa dapat, ini sangat rekomendasi. Kalau nggak salah itu di Jakarta yang jual tuh ada di Pasar Baru. Saya kurang tahu di kota lain ya. Karena saya sendiri box ini sudah lama belum nge-stok lagi, dan rencana mungkin tahun depan atau 2 tahun lagi gitu baru akan nambah lagi untuk nambah rak. Cuman ya sekalinya untuk jika membeli box ini kalian harus beli langsung banyak, karena ya itu tadi susah ditemukan, dan sekalinya ada yang jual itu pasti luar kota. Jadi biar hemat ongkos kirim gitu sekali beli. Atau juga terpakainya tuh bisa kurang lebih ya mungkin 5 tahun kemudian baru penuh gitu ya. Oke, lalu untuk kandang alternatif berikutnya yaitu adalah Gex. Jadi ya akuarium atau sejenisnya ya. Ntar saya ambil gambarnya di sini kalau misalkan mau fotonya di Google gitu ya. Ntar saya coba dari mana aja. Jadi untuk Gex saya kurang merekomendasi karena bahan yang kaca atau sejenisnya itu sangat jelek untuk menjaga suhu. Kenapa? Jadi di saat suhu di luar panas, maka suhu di dalam Gex itu akan sedikit lebih panas. Kalau dingin juga kebalikannya. Jadi bahkan fluktuasi perubahan suhu itu terlalu drastis. Jadi begitu panas dia langsung naik, begitu dingin dia nggak lama langsung turun. Berbeda dengan box plastik, dia cenderung stabil karena dari bahannya ya. Untuk perubahan suhu di dalamnya cenderung stabil. Jadi lebih perubahan suhu yang terlalu drastis juga bisa membuat plankton stres otomatis kan. Lalu yang rekomendasi ketiga yaitu kandang kayu. Untuk kandang kayu sendiri sebenarnya saya agak kurang suka. Kenapa? Kayu kan berpori, jadi di saat dia buang kotoran atau kencing gitu ya, atau mungkin air minumnya ditumpahkan gitu,
itu kemungkinan kayu itu bakal menyerap cairan tersebut. Dan apa namanya, kemungkinan waktu dibersihkan itu nggak sebersih dibandingkan jenis box yang lainnya, entah akrilik atau plastik ya. Namanya kayu berpori di lap kan agak susah gitu ya. Nah, bisa diatasin dengan cat minyak, tapi cat minyak pun itu agak beresiko karena bahannya juga beracun kan untuk dihirup ya, apalagi ini ular yang secara dia penciumannya emang pernapasannya emang agak rawan gitu kan. Nah, bisa diakali dengan itu, tapi dengan catatan paling enggak mulai ditempatkan di dalam kandang kayu itu setelah bau catnya hilang. Jadi mungkin sekitar ya bisa 2 bulan mungkin baru boleh untuk ditempatkan dalam kandang tersebut. Itu alasannya nggak rekomendasi. Dan kalaupun misalkan kalian ingin membuat box kandang kayu gitu, saya lebih dibandingkan dengan cat minyak, saya sangat merekomendasikan untuk menggunakan lapisan melamin. Resikonya ya harganya sedikit lebih mahal gitu aja. Gitu. Jadi untuk yang simpel aja saya gunakan box plastiknya tadi ya. Ini hatchling sampai 120 gram. Yang ini hatchling sampai 200 sampai 300 gram. Yang ini rekomendasinya 150 gram sampai 400-500 gram. Nah, dari box ini kalian bisa langsung lompat ke box yang ini, yang green leaf tadi. Nah, dari box donat tadi kalian bisa lompat ke box ini dengan catatan minimal berat sudah menyentuh sekitar 500 gram. Jadi otomatis saat di berat 500 gram itu box donat tadi akan terlihat sedikit sempit sekali. Sempit sekali ya, emang sangat sempit gitu. Jadi tergantung kalian ingin menggunakan mengeluarkan dana lebih, bisa menggunakan box yang box 2 dulu. Tapi untuk jantan segini aja udah cukup, nggak perlu lebih. Nggak perlu di atas ini. Tapi kalau misalkan ingin membuat rak dan nggak mau nanggung mengubah boxnya, ya bisa langsung lompat. Dan untuk box yang ini saya hanya menggunakan jika bukan untuk barbeton pribadi. Jadi hatchling yang nggak ingin saya simpan atau yang ingin saya jual nantinya, itu bakal saya tempatkan di box ini. Dan box ini saya gunakan juga untuk keamanan saat mengirimkan barbeton tersebut. Jadi benar-benar untuk box seperti itu bukan untuk hal permanen. Ya kalian untuk yang permanen cukup 3 box ini aja. Nah, untuk 3 ini aja. Ini yang sangat direkomendasikan. Oke, sekian aja. Minggu depan saya akan bahas untuk tempat minumnya, biar bisa konsisten topiknya gitu lah ya, diulur dikit nih. Ya, sampai jumpa. Ciao. Oh ya, ada ketinggalan tadi, yaitu barbeton nggak perlu membutuhkan kandang yang tinggi, karena barbeton itu termasuk ular terestrial alias yang tinggal dalam tanah. Jadi dia bukan pemanjat ya. Ya emang sih kalau kalian kasih ranting atau segala macam dia bakal naik ke atas gitu. Tapi secara postur dia ada ular yang berdiam di tanah, bukan yang di atas pohon. Itu alasan kenapa box yang direkomendasikan itu yang tidak terlalu tinggi, tapi cukup untuk cukup ruang untuk dia melilit gitu. Jadi asal dia melitnya udah bisa melitnya dengan nyaman dan nggak ada masalah pentok bagian atas box punggungnya itu sudah cukup sekali untuk si barbeton tinggal sendiri. Jadi apa ya namanya? Jadi kalau misalkan ada yang suka dibikin tera, ya bisa
dipertimbangkan hal tersebut, atau yang ingin tetap sesimpel mungkin seperti saya misalkan atau beberapa breeder, ya jangan terlalu tinggi menggunakan boxnya, karena malah bikin si babi itu sendiri itu malah jadi kurang nyaman gitu. Oh ya, lalu bagaimana saya tahu postur bagaimana tahu babi itu bukan terestrial, bukan arboreal kan yang tinggal di atas pohon, melainkan dia ada ular terestrial, itu dari postur badannya. Dimana ular arboreal itu badannya cenderung lempeng, jadi nggak terlalu besar, tapi apa ya namanya, cenderung kurus gitulah ya, kurus panjang gitu, dibandingkan dengan ular terestrial seperti barbiton atau mungkin yang lokal tuh dipong gitu ya, blood python. Dia badannya cenderung lebih bongsor karena emang badan mereka tuh tidak didesain untuk memanjat di tempat tinggi. Ya, sekian aja, sampai jumpa, ciao.